organik itu kaya dengan bahan organik atau material organik, tapi miskin unsur hara. Bahan organiknya itu untuk menggemburkan tanah supaya akar dapat berkembang dengan bagus, dan nutrisinya harus diberikan pupuk pabrikan atau non-organik. Itu adalah bersifat garam. Pasti akan masalah terhadap tanah. Tapi halo sahabat Mutiara dimanapun berada, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami, yaitu ada di TikTok, YouTube, NPK Mutiara TV, ada di Facebook, ada di IG, ya, NPK Mutiara. Yang pertama dari Faber. Pertanyaannya, Kak, mohon pencerahannya. Apakah boleh pupuk KCL atau MOP dicampur atau dimix dengan jenis NPK Mutiara 1611 untuk pemupukan durian pasca panen berbuah? Nah, ini untuk MOP atau KCL untuk durian seperti apa? Ini ada pengalaman dari petani ya. Ini sebenarnya ya coba-coba juga ya. Jadi ada satu petani, saya cerita bahwa pakai MOP atau KCL bisa nggak mas? Nah, saya bilang coba aja, karena di daerahnya untuk mencari subur kali atau SOP itu agak langka ya, agak susah. Makanya adanya dari Merauke itu KCL atau MOP. Saya bilang coba aja, karena ya dari kawan-kawan petani durian itu ya nggak berani mereka pakai MOP atau KCL karena ada klornya. Ini akan nanti menyebabkan empelur basah karena CL-nya terlalu tinggi ya. Ya bukan berarti durian anti klor, tetap ya butuh klor tapi sedikit sekali. Sedangkan di MOP kan banyak ya, karena masih ada klor. Kecuali di SOP dan subur kali itu ya memang bebas klor. Itu ini duriannya ya durian lokal ya. Kalau nggak salah Matahari ya, atau apa gitu. Pokoknya lokal, bukan durian introduksi ini. Ya ini sebagai perbandingan aja, pengalaman saya aja. Ternyata memang ya bagus ya. Dan empelur basahnya itu ya tidak ketara lah ya, tidak ketara. Karena apa? Ini analisa saya ya, analisa saya. Bisa salah, bisa juga ya mendekati benar. Karena yang di aplikasi MOP ini adalah di daerah Jawa ya, bukan sebelah utara Katulistiwa, bukan. Ini daerah Jawa, yang artinya bahwa di saat pembesaran buah atau panen itu banyak hujan. Ini analisa saya, banyak hujan. Dikala ditaburkan MOP atau KCL, itu klornya akan tercuci. Ya. Sama dengan saya bandingkan pengalaman petani-petani bawang merah di Brebes. Mereka tidak melepaskan MOP. Kenapa? Yaitu sumber kalium yang lebih murah lah ya. Kandungannya banyak dan harganya lebih murah. Tapi memang ada klornya. Tapi bawang merah di Brebes itu ya intensitas penyiramannya itu tinggi sekali. Ya, pernah kita kedatangan tamu dari Kaliumsal ya. Di saat itu ya kita tanyakan, sebenarnya kan bawang merah ini adalah
ya salah satu yang sensitif terhadap klor. Tapi kenapa petani senang mengaplikasikan KCL? Kata mereka ya mungkin karena intensitas penyiramannya tinggi dan klor itu mudah tercuci. Nah, analisa saya ya saya pakai di tanaman durian. Karena di Jawa ya, sebagian besar Jawa, mungkin hampir semua lah. Itu di saat pembesaran buah sampai panen itu intensitas curah hujannya tinggi. Dan klor mudah licin. Nah, ini analisa saya. Benar apa enggak ya? Ya, saya pun nggak tahu. Tapi dari pengalaman teman saya itu ya tidak masalah. Ini durian lokal ya, bukan durian introduksi. Nah, kalau teman-teman sahabat Mutiara ada yang mau nyoba di daerah yang di saat pembesaran buah itu, buah durian ya, intensitas curah hujannya tinggi. Mungkin ya boleh dicobakan ini pakai Merauke MOP atau KCL sebagai pengganti kalium ya. Ini pengalaman saya, jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya dari random. Dosis MKP untuk buah duku yang rontok buahnya, Bang. Nah, ini. Banyak pertanyaan seperti ini. Terutama tanaman buah-buahan yang tahunan ya. Pete, durian, duku, mangga, rambutan. Pak, biar nggak rontok gimana ya Pak ya? Nah, makanya untuk duku, ya ini salah satu tanaman buah-buahan juga disukai. Dan ini di saat panen raya memang luar biasa ini. Ya, banyak sekali. Nah, untuk mencegah kerontokan dan lain-lain, ya kita harus memberikan pemupukan yang seimbang dan enggak instan gitu loh. Di saat ini buah baru kita ribut pemupukan. Tapi di saat setelah panen, ini kan masa vegetatif. Kita sama sekali tidak memberikan nutrisi atau pupuk. Nah ini kan kurang pas juga. Ya, mungkin di saat setelah panen ini ya kita butuh ya minimal NPK Mutiara 1616. Mau sebulan sekali atau 2 bulan. Atau memang ini duku ini nggak ada harga Pak, nilai ekonominya kurang. Boleh, tapi ya minimal di saat setelah panen dan menjelang pembungaan minimal 2 kali. Ya, atau akhir musim hujan dan awal musim hujan. Minimal itu. Ya lebih bagus lagi ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini ya kalau kita baru ada bunga terus ini ya susah juga ya karena ini tanaman tahunan nggak bisa bim salabim ya. Jadi saran saya ya berikanlah pupuk atau makanan ya yang kontinu ya. Terus sedikit tapi diberikan gitu loh. Ya. Ya sesuaikan dengan nilai ekonomi dari tanaman buah itu untuk dosis dan lain-lainnya ya. Tapi kan ya duku juga ya buah yang enak ya. Kalau rasanya beda, beda, saya rasa ya harganya pun nanti akan berbeda ya. Saya sarankan sekali lagi kasih pupuk yang kontinu. Dosisnya disesuaikan dengan nilai ekonomi dari tanaman buah itu. Oke. Berikutnya dari Lorpe. Media tanam yang baik buat nanam di polybag apa Bang? Bahan-bahannya saya sering tanam di polybag, tapi hasilnya nggak bagus tanaman cabai. Oke, ini ada beberapa pengalaman dari sahabat-sahabat Mutiara ya untuk tanaman yang di polybag itu lebih bagus ya kita pakai tanah kalau ada ya
tanah gunung ya, tanah pegunungan itu kan ya tidak terlalu berat lah, karena banyak pasirnya. Beda dengan tanah yang liat dan macam-macam. Nah, ini tanah, arang sekam, dan kompos atau bahan organik. Itu ada perbandingannya satu aja ya. Tanah, kompos, dan arang sekam. Nah, untuk pembibitan itu bagus sekamnya. Misalnya dengan bikin bibit, nah itu media tanamnya itu bagus ya, sekamnya itu agak banyak ya. Tapi bukan arang sekam, tapi sekamnya, sekam mentahnya itu. Tapi kalau untuk nanam, ya jangan bisa pakai tanah, bahan organik, dan arang sekam. Perbandingannya satu. Oke, berikutnya dari Setia ini Agustin. Pertanyaannya, kalau tanaman gambas bagusnya pakai pupuk mutiara apa ya, Bang? Dan jumlah dosisnya berapa untuk masa pembuahan? Ini gambas, ini adalah oyong ya, atau orang Jawa Barat bilangnya emes, oyong, gambas. Gambas, kacang, pare atau paria ya, timun itu tanaman yang pendek, maksudnya ya 35-40 hari ini udah panen. Panennya ya nggak lama juga, nggak kayak cabai lah ya, bisa setahun gitu. Ini ya enggak lah ya, mungkin ya panennya bisa 2 bulan 3 bulan habis. Nah ini jenengan bisa download aplikasi Petani Cerdas, di situ ada ya, ada pare, ada gambas, ada kacang, ada timun. Nah, tapi untuk gambaran ya masa pembuahan, jenengan pakai NPK Mutiara Grower dan Karate Plus Boruni. Perbandingannya berapa? 4 kilo growernya, 2 kilo Karate Plus Boroninya dimasukin dalam satu drum yang isinya 200 liter. Nah ini 200 liter nih, masukin 4 kilo grower dan 2 kilo Karate Plus Boroni. Diaduk, satu tanaman 1 gelas atau 200 sampai 250 cc atau mili. Aplikasinya berapa? 5 hari sekali. Karena ini tanaman cepat nih ya. Jadi kalau seminggu nanti kelaparan tanaman. Jadi 5 hari sekali. Oke. Berikutnya dari Cecak Terbang. Apa benar pupuk sintetis atau non organik bisa berbahaya untuk tanah jangka panjang? Oke. Ini kalau kita berantem antara organik dan anorganik, ini kalau ini ya kita bisa berantem ya. Jadi saya kasih gambaran seperti ini. Pupuk organik itu kaya dengan bahan organik atau material organik, tapi miskin unsur hara. Nah, ini harus dicatat ya. Karena apa? Tanaman ya di samping tanah harus gembur juga harus hara yang lengkap. Nah ini tidak dipunyai di pupuk atau bahan organik. Nah supaya melengkapi nutrisinya ya harus ditambah dari pupuk buatan atau pabrikan seperti NPK Mutiara dan lain-lain. Jadi kalau saya, bahan organiknya itu untuk menggemburkan tanah supaya akar dapat berkembang dengan bagus, dan nutrisinya harus diberikan NPK Mutiara dan lain-lainnya. Karena pupuk pabrikan atau anorganik atau non organik itu adalah bersifat garam, pasti akan masalah terhadap tanah. Tapi kalau kita tidak memberikan pupuk tersebut, tanaman tidak akan cukup nutrisinya kalau hanya diberikan bahan organik. Kan bisa banyak bahan organik, boleh. Tapi kan bahan organik itu terbesar adalah
nitrogen. Dan ketersediaannya itu tidak bisa ditebak. Kapan bisa diserap tanaman? Jangan-jangan nanti di saat pembesaran buah, N-nya tersedia. Padahal di saat pembesaran buah itu dibutuhkan bukan hanya N yang tinggi. Nah ini akan jadi masalah. Itu pertimbangan harus diperhatikan ya. Jadi bagaimana organik, anorganik? Kita contoh pertanian yang hidroponik atau pertanian vertigasi. Ada yang menggunakan pupuk organik. Ya. Mereka hampir 100%, mungkin ada lah. Ada media tanamnya dan lain-lain. Tapi nutrisi, sumber nutrisinya itu pure dari pupuk anorganik. Ya. Karena ya vertigasi atau hidroponik ini pertanian yang presisi. Takaran nutrisinya pun ya terukur. Kalau jomplang salah satu aja bisa masalah. Tanaman tidak akan produktif secara bagus atau optimal. Beda dengan di tanah ya, di open field itu beda ya, karena tanah ini buffernya tinggi. Tapi kalau vertigasi, kalau kita udah ngomong vertigasi hidroponik, nggak ada cerita itu. Presisi sekali, pertanian yang presisi sekali. Oke, yang terakhir dari Vaikisme, sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk aplikasi magnesium sulfat untuk musim hujan maupun kemarau? Oke, ini secara umum ya, karena Vaikisme ini nggak menyebutkan untuk salah satu tanaman. Oke. Magnesium sulfat ini adalah Mag-S, yang Merauke Mag-S ini kandungannya Mg dan sulfur. Ya. Mg ini adalah inti klorofil. Berarti adanya di daun. Nah, untuk memasak itu adalah daun. Ya. Yaitu proses namanya fotosintesis. Nah, kalau kalsiumnya kurang, magnesiumnya kurang, ini akan jadi masalah. Karena inti klorofil ini magnesium adanya di daun. Daun untuk memasak, ya. Yaitu proses fotosintesis ini. Makanya ya untuk magnesium sulfat ini atau Mg ini, ya kalau di tanaman sayuran, kami sarankan adalah seminggu atau 2 minggu sekali aplikasinya kalau di foliar. Kalau di tanaman tahunan itu maksimal sebulan sekali. Ya. Ya lebih misalnya 3 minggu, 2 minggu ya lebih bagus. Tapi ya jangan sampai 2 bulan, 3 bulan sekali, ya. Ini atau sumber lain bisa dari solumak atau kiserit. Nah itu kalau solumak dan kiserit itu bisa ditabur. Itu sebenarnya lebih praktis kalau untuk tanaman tahunan ya. Ini lebih praktis lah karena bisa ditabur. Kalau disemprot kan butuh alat. Kalau tinggi itu butuh galah atau setik yang panjang, tapi kalau ditabur lebih ekonomis ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.